Selamat malam umat GKI Kota Wisata. Kembali lagi bersama saya Pendeta David Rustandi di Renungan Malam Selasa 24 Maret tahun 2020. Tema kita adalah hidup di dalam rancangan Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Pada suatu malam saya ditanya oleh seorang penatua muda. Dia bertanya, "Pak, mengapa Tuhan menciptakan virus ini ya?" Pertanyaan ini juga saya renungkan dalam hidup ini beberapa minggu belakangan ini. Mengapa Tuhan sampai menciptakan suatu hal yang merugikan? Apakah benar Tuhan menciptakan sesuatu yang buruk untuk manusia? Kan tetapi pada saat saya sudah merenungkannya, saya mengingat bahwa suatu ketika Pendeta Yowas Adi Prasetya pernah mengatakan dalam sebuah pembinaan di gereja bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya. Keadaan menjadi tidak baik adalah pada saat manusia menyalahgunakan ciptaan itu untuk kepentingannya sendiri. Namun umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal untuk mendapatkan jawaban di dalam pertanyaan itu bukan menjadi hal yang utama. Melainkan jika sudah ada kejadian yang bisa membawa penderitaan, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam rancangan Tuhan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Yeremia pasal 29 ayat pertama sampai dengan yang ke-14 diceritakan bagaimana pembuangan orang Israel ke Babel karena negerinya kalah dalam peperangan. Orang Ibrani yang dibuang ke Babel, dan Yeremia pada saat itu menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus hidup secara normal, membangun rumah, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka, karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Karena itulah Yeremia menulis surat untuk menguatkan mereka. Pembuangan ke Babel adalah final. Yeremia meyakinkan umat di pembuangan untuk menerima situasi mereka dengan percaya bahwa hal itu adalah rancangan damai sejahtera dari Allah untuk mereka dan bukan rancangan kecelakaan. Yeremia juga mengingatkan bahwa mereka akan mengalami pemulihan yang berasal dari Allah. Oleh karena rancangannya adalah untuk kesejahteraan mereka, maka mereka dipanggil untuk menjadi alat Allah menyejahterakan lingkungan mereka. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Dengan demikian, melalui peristiwa pembuangan di Babel, umat Tuhan dikembalikan kepada misi semula, yaitu misi yang telah dicanangkan Allah bagi Israel sejak di kaki Gunung Sinai, yaitu menjadi sebuah role model bangsa yang kudus dan menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain. Di Babel, umat pembuangan menjadi model bagi lingkungan mereka bagaimana beribadah dan hidup suci di hadapan Allah. Ada sebuah lagu, "Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik." Sebuah lagu yang terngiang dalam kepala saya saat saya membicarakan suatu hal yang berhubungan dengan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, penderitaan, kesulitan bisa terjadi dalam hidup saudara. Namun kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karena itu, di dalam penderitaan sekalipun, Tuhan menginginkan kita untuk tetap berkarya untuk memberi yang terbaik bagi kemanusiaan. Tuhan memberkati kita. Ingat, social distancing, stay at home, ini bukan liburan.